Halo YouTube, selamat datang di channel Human on Wheels. Ini adalah konten terbaru dari Human on Wheels bersama dengan kami, Om Mobi. Oh iya, semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat, walaupun keadaan saat ini sedang tidak baik di dunia. Sudah lebih dari 100 hari, virus corona merebak dari Wuhan, Tiongkok, dan menjadi pandemi global yang menyebabkan kekacauan dan kepanikan masyarakat di banyak negara. Memang dasar itu corona, bikin kita merana. Akibat virus ini, miliaran orang dilarang bepergian dan dipaksa isolasi diri di dalam rumah selama beberapa waktu. Di beberapa negara bahkan aturan lockdown menjadi amat sangat ketat. Orang-orang hanya diperbolehkan pergi saat keadaan mendesak. Jalanan di kota-kota besar seakan mati, ditinggalkan para penggunanya yang kini harus mendekam di dalam rumah. Lalu 70% kegiatan ekonomi dunia terpaksa berhenti demi memutus mata rantai penyakit ini. Di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta pekerja di PHK dan juga ada yang dirumahkan tanpa dibayar akibat dampak COVID-19 ini. Jutaan orang terancam kelaparan karena tidak punya pekerjaan. Karena bantuan dari pemerintah tidak bisa didapatkan untuk semua kalangan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan sudah lebih dari sebulan di daerah-daerah yang menjadi epicentrum pandemi. Kini semua orang diharuskan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan mematuhi jam malam yang berlaku, mencuci tangan secara berkala dan wajib memakai masker ketika keluar rumah. Walaupun untuk kami Om Mobi sudah bermasker dari zaman dulu, jadi aman. Tapi, apakah Anda tahu ada pihak yang benar-benar mendapatkan keuntungan di tengah pandemi ini? Bahkan dia menjadi lebih baik dari hari ke hari di tengah masyarakat yang mulai tercekik secara ekonomi. Siapakah dia? Apakah jawaban Anda sama dengan jawaban kami? Mari kita ucap bersama-sama jawabannya. Dia adalah bumi. Ya, bumi kita sendiri. Di luar dari ratusan ribu orang yang telah meninggal akibat virus ini, dan kami turut berduka cita atas yang ditinggalkan. Menurut sebagian para ahli dalam bidangnya, kemunculan COVID-19 ini dianggap membuat bumi menjadi lebih baik. Apakah itu benar? Bumi menanggung hajat hidup 7,7 miliar manusia. Negara kita berada di urutan keempat dengan penduduk sebesar 260 juta jiwa. Sebelum corona menjadi wabah, setiap harinya sekitar 3,5 miliar orang bepergian dengan berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, mobil, sepeda motor, pesawat, kapal, dan yang lainnya. Anda bisa bayangkan kalau jadi bumi. Berbagai macam polusi dan kerusakan lingkungan akibat pergerakan manusia demi kegiatan ekonomi ditanggung bumi setiap hari. Gerakan dan kegiatan konstruksi semacam tambang juga memberi dampak tekanan pada kerak buar bumi. Dan kini sejak wabah virus corona merebak, menurut para ahli untuk pertama kalinya secara berturut-turut emisi gas rumah kaca, konsumsi bahan bakar fosil, lalu lintas udara, darat, dan laut secara drastis telah turun. Kami suka itu. Saat miliaran manusia berhenti berkegiatan, hampir semua operasional tersebut dihentikan. Akibatnya tidak ada gempa yang disebabkan manusia, dan ahli geologi dapat lebih mudah melakukan riset dalam studinya mereka. Netizen India membagikan pemandangan di Gunung Himalaya bisa terlihat jelas dari jarak 200 km. Peristiwa langka seperti ini tercatat 30 tahun yang lalu. Di Indonesia, netizen banyak memposting langit biru cerah Jakarta yang biasanya kelabu karena terhalang polusi. Menurut hasil pengamatan BMKG pada Maret 2020,
konsentrasi partikel debu dan polusi di Jakarta memang lebih rendah dibandingkan dengan data pada Maret 2019. Wah, amazing. Pemerintah pun kini sudah mengeluarkan peraturan pelarangan mudik Lebaran tahun ini demi mencegah penularan virus corona yang lebih masif lagi. Tradisi mudik setiap tahunnya disinyalir mengkontribusi cukup besar terhadap polusi udara, khususnya di Pulau Jawa. Kemacetan bisa mengular puluhan, bahkan sampai ratusan kilometer, dan terjadi berhari-hari sepanjang libur Lebaran. Pembakaran bahan bakar di dalam mesin kendaraan yang terjebak kemacetan tidak akan efektif. Mesin hanya menyala untuk AC, tidak untuk apa-apa lagi. Menghasilkan asap yang mengandung gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, partikel karbon, dan lainnya yang bersifat racun. Oleh karena itu, kemacetan berskala besar di satu pulau pastinya akan mencemari udara di tempat itu. Well, bumi kita pastinya akan merayakan kemenangan terbesarnya jika mudik nasional benar-benar tidak terjadi tahun ini. Tapi apakah benar COVID-19 ini membuat bumi menjadi lebih baik? Mungkin secara pemakaian BBM, benar terjadi penurunan signifikan yang membuat harga minyak dunia terjun bebas saat ini. Tapi mari kita lihat sisi negatif yang lainnya. Kegiatan isolasi mandiri di rumah dilakukan miliaran orang, membuat pemakaian kuota internet dan listrik melonjak naik sangat tajam. Pemakaian listrik untuk komputer, AC rumah, gadget, dan handphone tercatat berlebihan di era pandemi ini demi mendukung masyarakat kelas menengah bekerja dari rumah atau work from home. Pasokan listrik di Indonesia masih disuplai oleh pembangkit listrik yang sebagian besar menggunakan bahan bakar batu bara. Ini membuat permintaan akan bahan bakar tersebut menjadi sangat tinggi. Dan seperti yang kita tahu, penambangan batu bara berlebihan beresiko menimbulkan kerusakan alam dan hutan secara masif, karena tidak semua tambang melakukan reklamasi. Padahal hutan sendiri adalah paru-paru bumi yang tugasnya menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim untuk kita, manusia. Belum lagi masalah kewajiban mencuci tangan secara berkala. Miliaran orang di dunia melakukan setiap hari. Tingkat pemakaian air tanah menjadi berlebihan. Sisa air sabun bisa mencemari lingkungan. Wah, buah si malakama sekali. Di satu sisi kita ingin virus mati, tapi ekosistem kita juga bisa mati kalau kita lakukan itu terus-menerus. COVID-19 mungkin menyelamatkan bumi dalam hal pengurangan polusi udara, transportasi. Namun di sisi lain, COVID-19 membuat bumi di bagian lain tetap dieksploitasi berlebihan untuk kepentingan kita juga. Dan pastinya kita yang akan merasakan kembali dampaknya apabila keadaan seperti ini berlangsung lebih lama lagi. Jadi sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Hanya Tuhan yang tahu. Sebagai manusia yang baik, kita hanya bisa berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Semoga pandemi ini segera berakhir. Untuk saat ini, meskipun dalam keadaan sulit, semoga kita selalu menjadi manusia yang lebih bersyukur, lebih sadar akan kebersihan lingkungan dan kesehatan, dan bisa membuat perbaikan sistem di berbagai bidang. Sehingga jika dunia sudah pulih dari wabah virus corona, kita bisa selalu lebih bijaksana, lebih berpengetahuan, dan lebih bertanggung jawab pada bumi, agar roda kehidupan kita bisa berputar sebagaimana mestinya, tanpa menjadi manusia yang serakah pada bumi tempat tinggal kita. Dan bila di masa depan terjadi lagi pandemi seperti ini, semoga kita sudah punya solusinya, sehingga bisa dengan lebih tepat dan cepat menanganinya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak yang tahu, dan follow Instagram Human on Wheels untuk mendapatkan informasi yang terupdate.